Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata, bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah. Tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan persembahan itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, suatu ketika adalah seorang pemimpin agama yang sedang menyampaikan khotbah atau renungan di hadapan banyak orang. Dalam renungannya, pemimpin agama itu mengatakan bahwa semua orang harus saling mengasihi dan mau berbagi, hidup sederhana, membantu orang-orang yang berkekurangan. Akan tetapi saudara-saudariku yang terkasih, pemimpin agama tersebut tidak melaksanakan apa yang ia katakan. Ia selalu berpenampilan mewah, tidak mau membantu orang-orang yang berkekurangan. Akibatnya, orang-orang yang melihat kelakuan pemimpin agama tersebut menjadi kesal dan bahkan marah. Dia hanya omong doang. Mereka beranggapan bahwa pemimpin agama tersebut hanya pandai berbicara saja,
tapi tidak bisa melaksanakannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kisah singkat dan sederhana tadi merupakan penghantar kepada kita untuk masuk ke dalam permenungan hari ini. Pada dasarnya, Allah menciptakan semua manusia baik adanya, mempunyai akal budi yang baik pula, agar dapat digunakan dengan baik pula. Dengan akal budi yang dimiliki setiap orang, juga diberikan kebebasan untuk mampu memimpin sesamanya. Diharapkan bahwa mereka yang mempunyai keutamaan untuk memimpin, mampu memberikan teladan kepada orang-orang yang dipimpinnya. Saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dengan kata-kata yang keras. Yesus menggunakan kata-kata celakalah. Dapat dikatakan bahwa kata-kata ini sangat keras, sebab Yesus menegur secara langsung orang-orang Farisi. Hal ini dilakukan oleh Yesus karena orang-orang Farisi hidup dalam kemunafikan. Mereka hanya bisa mengatakan yang baik saja, tetapi tidak mampu melakukan apa yang mereka katakan. Saudara-saudariku yang terkasih dan dicintai oleh Tuhan, bacaan Injil hari ini bukan hanya teguran kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, melainkan juga kepada kita semua. Yesus mengajak kita semua supaya kita hidup dalam keaslian diri kita, bukan hidup dalam kemunafikan. Yesus mengajak kita supaya kita mampu melaksanakan sabda Allah dalam hidup kita sehari-hari. Kita selalu mendengar sabda Allah saat kita ke gereja, melalui media sosial dan media apapun. Oleh karena itu, hendaknya kita juga mampu melaksanakannya juga. Kita juga harus menyadari makna dari kata-kata Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus menegur orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena Yesus mengasihi mereka. Yesus tidak ingin mereka hidup dalam kemunafikan. Yesus ingin supaya mereka mampu melaksanakan apa yang mereka katakan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah dengan kita? Apakah kita ingin mendapat teguran dari Yesus terlebih dahulu, kemudian barulah kita mau melaksanakan sabda Allah? Tentunya tidak. Yesus sangat mengasihi kita. Dia selalu membuka pintu belas kasihannya untuk kita. Oleh karena itu, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk mau mendengarkan sabda Allah, serta mampu melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Janganlah menjadi orang yang munafik, hidup berpura-pura. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih melimpahkan kasih-Mu kepada kami hingga saat ini. Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami mampu melaksanakan sabda-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berharap semoga kami mampu mewartakan sabda-Mu kepada semua orang yang kami jumpai. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman, berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah
dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.